Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya kita wabarakatuh. akan masuk ke sesi pendalaman. Tadi sudah sedikit banyak sudah didiskusikan terkait dengan topik kita hari ini tentang kesulitan atau hakikat kesulitan belajar kognitif dan kesulitan belajar membaca, ya. Uh, Oke, pertama kita bahas dulu kesulitan belajar kognitif, ya. Nanti baru akan kita lanjut ke kesulitan belajar membaca. Ini sebetulnya ada kaitannya ya satu dengan yang lainnya. Kalau hakikat kesulitan belajar secara kognitif itu biasanya akan sedikit banyak melihat karakteristik anak ya yang kesulitan belajar secara kognitif atau akademis, kemudian bagaimana strategi penanggulangannya, ya tentu ini juga menyangkut bagaimana upaya guru dalam menyelesaikan ya persoalan yang dihadapi oleh anak dengan gangguan atau kesulitan belajar secara kognitif. Kesulitan belajar kognitif itu adalah salah satu bentuk ya kesulitan belajar yang bersifat perkembangan. Artinya dia tentu kaitannya dengan perkembangan dari sisi usianya ya maupun dari sisi. Oleh karena itu kesulitan belajar kognitif ini juga disebut dengan development learning atau perkembangan dalam belajarnya ya. Nah, kesulitan belajar jenis ini atau kesulitan belajar kognitif ini tentu perlu mendapat perhatian karena sebagian besar dari masalah-masalah yang muncul dalam belajar itu biasanya kesulitan kognitif ini yang banyak ditemui. Ya. Ini yang biasanya banyak. Jadi salah satu fungsi ya, salah satu manfaat dari mempelajari psikologi pendidikan itu ya dapat secara mudah kita terbantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan ya. Nah, kognitif ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan proses berpikir. Jadi sesuatu yang banyak terkait dengan intelijensi ya, sesuatu yang banyak terkait dengan intelektualitas ya. Dengan demikian maka untuk mengetahui dan untuk memahami sesuatu maka proses kognitif ini akan berjalan. Jadi kognitif itu sesuatu yang berhubungan dengan proses berpikir, mengetahui dan memahami sesuatu ya. Jadi wujud dari penggunaan fungsi kemampuan kognitif anak atau kemampuan kognitif seseorang itu juga dapat dilihat dari bagaimana kemampuannya dalam menggunakan bahasa dan matematika. Jadi itu kenapa kita gabung antara kesulitan membaca ya dengan kesulitan kognitif. Karena kaitannya nanti dengan kemampuan seseorang dalam berpikir ya, kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Nah, perkembangan kognitif yang matang yang tadi kita sebut dengan development learning tadi, ini kaitannya dengan perkembangan kognitif yang sesuai dengan usianya itu sangat membantu fungsi mental seseorang. Artinya apa?
ini juga akan terkait dengan bagaimana orang itu mempersepsikan sesuatu, mempersepsikan, kemudian berpikir, ya, kemudian melihat simbol-simbol penalaran, ya, dan pemecahan masalah. Nah, ini yang terkait dengan tadi yang disebut dengan development learning tadi, ya, karena ini kaitannya dengan itu. Nah, anak yang berkesulitan belajar cenderung akan tidak akan menggunakan strategi yang berulang-ulang, ya. Anak yang kesulitan belajar secara kognitif ini tidak menyenangi cara belajar yang bersifat menghafal, karena itu memang betul-betul kelemahan dan kesulitan anak, sehingga strategi mengulang-ulang dalam bentuk hafalan itu juga akan tidak disukai oleh anak dengan kesulitan jenis ini, ya. Kemudian anak juga akan tidak menyukai dengan materi atau mengorganisasikan materi yang harus diingat. Jadi ya sesuatu yang diingat, ya, matematis itu kan sebetulnya matematika itu kan juga mengingat. Kemudian membaca, ya, walaupun tidak secara langsung juga proses mengingat, ya. Jadi meskipun mereka dapat dilatih, ya, tetapi strategi yang digunakan untuk mengatasi anak dengan kesulitan belajar seperti ini juga akan sangat berat, ya. Baik. Kemudian kita juga akan melihat apa itu kognitif. Tadi kan kesulitan belajar kognitif, kognisi, ya. Kognisi itu sebetulnya adalah mencakup aspek-aspek struktur intelektual, ya, yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Jadi kognisi itu sesuatu yang berhubungan dengan intelektualitas kita, yang terkait dengan cara atau yang digunakan dalam memahami atau mengetahui sesuatu, ya, atau pengetahuan. Ya, dengan demikian sebetulnya kognisi itu adalah fungsi mental, ya, fungsi mental yang meliputi tadi yang di awal kita sebut dengan persepsi, mempersepsikan sesuatu itu ada di kognisi kita. Kemudian pikiran, simbol, penalaran itu semuanya kognisi, ya, semuanya kognisi. Pemecahan masalah itu juga bagian dari kognisi. Nah, perwujudan fungsi kognisi ini dapat dilihat dari kemampuan anak dalam menggunakan bahasa dan matematika. Jadi ini aplikasinya dapat dilihat dari kemampuan anak dalam bahasa dan matematika, ya. Kemudian juga ada beberapa karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar kognitif atau kesulitan belajar akademik ini. Jadi karakteristik itu ada bisa kita lihat dan kita bagi menjadi beberapa bentuk karakteristik. Yang pertama, karakteristik umum. Jadi anak yang mengalami kesulitan belajar kognitif atau kesulitan kognitif itu karakteristik umumnya pertama gangguan perhatian, ya, gangguan fokus, gangguan konsentrasi, ya. Jadi fokus, konsentrasi atau perhatian itu sesungguhnya adalah salah satu faktor penting dalam mencapai prestasi belajar, ya. Karena kalau sudah tidak fokus, tidak perhatian, sudah tidak tidak konsentrasi, itu sesungguhnya langkah yang buruk bagi sebuah proses pembelajaran. Maka dari itu perhatian itu lebih merupakan satu kemampuan, ya, untuk memilih dari sekian banyak, ya, sekian banyak dorongan, stimulus atau motivasi yang dihadapi, ya. Ya, dengan gangguan ini, maka gangguan perhatian ini maka akan, ya, merespon banyak dorongan, ya. Kemudian sehingga fokus anak itu ke yang lain, bukan ke, kalau kita belajar bukan ke belajar, dan tentu tidak bisa mempertahankan perhatiannya untuk belajar. Ini secara umum. Jadi secara umum karakteristik gangguan atau kesulitan belajar kognitif itu terjadi gangguan fokus, gangguan konsentrasi, dan gangguan perhatian. Kemudian yang kedua, secara umum karakteristik
kesulitan belajar kognitif itu adalah gangguan ingatan. Kalau yang pertama tadi gangguan fokus ya. Kalau ini gangguan ingatan. Jadi gangguan ingatan itu merupakan satu kesulitan di mana anak atau individu itu mengingat apa yang telah dia lihat, ya, mengingat apa yang telah dia dengar, maupun apa yang telah dia alami. Nah, anak-anak dengan gangguan ingatan semacam ini itu akan kesulitan dalam bidang akademik, dalam bidang pembelajarannya, baik membaca, menulis maupun menghitung. Karena memori anak itu ketika mengalami gangguan atau tidak tidak kuat dalam proses ingatannya, maka itu jelas akan mengganggu. Ketika membaca, apa yang dia baca dia lupa. Ya. Apa yang dia tulis, ketika dia mau menulis dia tidak tahu apa yang dia tulis karena memorinya terganggu. Ya. Kemudian ketika menghitung menghitung angka-angka ya, bilangan-bilangan, dia akan cepat lupa karena itu ciri utama dari kesulitan belajar kognitif. Jadi terjadi gangguan memori. Kemudian gangguan sensori motor dan perseptual. Ini gangguan perkembangan motorik ya. Ya, ini artinya anak-anak pada jenis kesulitan belajar ini akan sering memperlihatkan adanya gangguan koordinasi antar gerak ya, gerak tubuh motoriknya ya, baik itu motorik halus maupun motorik kasarnya ya, kemudian dengan adanya gerak yang berlebihan ya, atau overload ya, maupun dengan adanya gangguan dalam penghayatan, kemudian kesadaran tubuhnya. Jadi gangguan ini sering mudah dikenali pada saat melakukan kegiatan yang banyak melibatkan fisik motoriknya. Ya, misalnya olahraga ya, misalnya menari, kemudian menulis, karena itu kan menyangkut motoriknya. Nah, gangguan ini tentu sangat berpengaruh ya terhadap belajar. Ketika ini terjadi, maka apa yang akan dia lakukan secara fisiknya, motoriknya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, ini karakteristik umum dari gangguan kesulitan belajar kognitif. Kemudian kesulitan atau gangguan berpikir, thinking disorder ya. Gangguan berpikir ini itu merupakan kesulitan dalam berproses kognisi ya, dalam proses kognitif ya, mengenai pemecahan masalah, pembentukan konsep dan penggabungan konsep. Jadi dia tidak secara utuh proses kognisinya itu dimulai dari bagaimana membangun konsep ya, kemudian menggabungkan konsep-konsep itu, kemudian setelah gabungan konsep itu terbentuk, dia eksplorasi dalam bentuk gerakan, pikiran maupun sesuatu yang secara eksploratif dia lakukan. Nah, ini pengaruhnya ya. Jadi pemecahan masalah pada gangguan ini tentu tidak mudah karena ini akan membutuhkan banyak respon ya, membutuhkan banyak penyesuaian dalam hal berpikirnya. Nah, gangguan berpikir atau kognisi ini sangat berkaitan erat dengan adanya gangguan berbahasa lisan. Ya, ini dapat dilihat pada beberapa misalnya penelitian-penelitian ya, beberapa teori-teori ya yang mengalami gangguan bahasa. Ketika anak mengalami gangguan bahasa, secara otomatis sungguhnya dia juga sedang mengalami gangguan berpikir, thinking disorder. Karena terjadi kekacauan dalam proses berpikirnya ya, yang seharusnya dimulai dari membentuk konsep, menggabungkan konsep, kemudian mengeksplorasi dalam bentuk bahasa, itu biasanya tidak akan terjadi secara berurutan. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, kemudian karakteristik umum dari kesulitan belajar kognitif ini terjadi hiperaktivitas ya, dengan adanya atau terjadinya gangguan fungsi pada susunan saraf pusat anak, maka
ada kemungkinan ya anak-anak dengan gangguan hiperaktif ya atau hiperaktivitas ini ya dimanifestasikan atau diimplementasikan dengan sulit berkonsentrasi, banyak bergerak dan tidak terkontrol. Jadi sulit untuk berfokus, sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk berpikir abstrak, berpikir konkret, kemudian juga banyak bergerak dan tidak mudah dan tidak terkontrol. Ini yang kemudian hiperaktivitas. Nah, ini kalau ini terjadi, maka sungguhnya inilah sebetulnya gangguan atau karakteristik umum dari gangguan gangguan belajar kognitif, ya. Kemudian dari karakteristik umum itu ada karakteristik khusus, ya. Karakteristik khusus dari kesulitan belajar kognitif. Salah satunya adalah pertama kesulitan belajar membaca, ya. Ini merupakan kesulitan belajar akademik ini membaca ini ya. Karena kesulitan belajar atau yang disebut dengan kesulitan belajar disleksia ini merupakan dasar untuk menguasai bidang ilmu tertentu, bidang studi. Sehingga apabila anak mengalami kesulitan dalam membaca, maka bisa dipastikan hampir semua mata pelajaran yang akan diperoleh dalam rangka untuk meningkatkan prestasi belajar anak itu akan terganggu. Ya. Karena dengan anak sulit dalam membaca, maka anak akan sulit juga dalam mempelajari sesuatu yang lain. Kalau kemudian kesulitan belajar menulis, ya ini karakteristik secara khusus nanti akan banyak dibahas dalam makalah-makalah selanjutnya atau topik-topik selanjutnya. Kemudian karakteristik khusus berikutnya dari kesulitan belajar kognitif adalah kesulitan belajar matematika. Ya, ini nanti juga akan dipresentasikan oleh atau akan kita bahas pada pertemuan minggu akan datang. Ini dengan mengkaji ini kita juga sesungguhnya telah mengkaji beberapa kesulitan belajar yang lain ya. Strategi penanggulangan kesulitan belajar kognitif ya sebagai salah satu elemen dari kognisi ya, ingatan ada memori ya. Jadi salah satu elemen penting dari kognitif kita itu, kognisi kita itu adalah ingatan atau memori ya. Dan memori tersebut memiliki peran yang besar dalam pencapaian prestasi belajar. Mau tidak mau daya ingat yang kuat ya, akan sangat berbeda dengan anak yang daya ingatnya rendah. Karena itu juga akan terkait dengan prestasi belajar anak. Strategi yang perlu dilakukan adalah strategi pengembangan memori. Ini yang penting ya. Karena banyak anak yang berkesulitan belajar, yang mengalami kesulitan dalam memorinya, sehingga sering muncul ungkapan dari para guru itu biasanya kan kalau ada ungkapan masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Artinya apa? Memori anak itu tidak berfungsi dengan maksimal. Artinya anak itu lemah dalam ingatannya, lemah dalam memori. Ya, nah, ini yang strategi yang pertama. Jadi menguatkan dulu memorinya, penguatan memorinya. Yang kedua adalah strategi pengembangan keterampilan metakognitif. Ini istilah metakognitif ini merupakan pengetahuan tentang proses kognitif. Keterampilan metakognitif itu lebih banyak tentang prosesnya ya, sesuatu yang kita lalui dalam proses berpikir itu, dan itu semua terkait dengan prinsip-prinsip berpikir ya. Nah, ini beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam proses belajar menyelesaikan atau membantu kesulitan belajar kognitif. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hakikat kesulitan belajar membaca ya. Ini yang kedua ya, pembahasan yang kedua. Nah, kesulitan belajar membaca dimaknai ya dengan kesulitan yang terkait dengan kemampuan anak dalam membaca, baik kemampuan lisannya maupun tulisannya. Karena membaca itu sesungguhnya
diungkapkan ya, diungkapkan atau dilakukan dengan secara lisan ya maupun tulisan. Itu kan membaca. Jadi membaca kemudian dia tulis. Nah, ada orang atau di sekolah kita dahulu sering melihat kalau orang yang atau kita temukan teman anak yang dianggap ya tidak mampu membaca dengan baik, kadang-kadang dulu kan di tanda kutip dibully ya sebagai anak yang malas lah, dianggap tanda kutip anak yang bodoh lah ya, anak yang ceroboh lah. Itu biasanya itu muncul kalau di sekolah-sekolah itu terdapat anak yang begitu. Padahal sungguhnya kan itu bukan itu hakikatnya, tapi terjadi kesulitan belajar, dalam hal ini kesulitan belajar membaca. Nah, pada anak yang normal, usia 6 tahun ke atas itu anak sudah mampu berpikir untuk membaca dan menulis. Jadi telah ada secara responsif ya, stimulatif dalam otaknya, dalam kognisinya itu satu stimulasi berpikir untuk membaca dan menulis. Jadi anak yang sudah 6 tahun ke atas itu biasanya sudah ada kemampuan itu. Kemudian pada usia 8 tahun ke atas sudah mampu membaca buku yang sederhana ya, membaca buku-buku 8 tahun ini kan berarti dia sudah sekitar kelas-kelas 2 ya, kelas 3 ya. Yang sudah mulai tertarik dengan buku-buku sederhana ya, buku-buku kecil gitu ya. Nah, untuk mengetahui atau mendiagnosa kesulitan belajar membaca ini ya, kita sebetulnya tidak tidak mudah ya. Kita butuh waktu dan kesabaran. Kemudian bersedia memahami kesulitan, yang mendengarkan dan mengamati secara tepat. Karena kita memang harus meluangkan waktu untuk betul-betul membantu mengatasi masalah ini, ya. Kemudian membaca itu sebetulnya merupakan proses yang kompleks, ya, bahwa secara definisi misalnya ya, pengertian ya membaca itu melibatkan banyak unsur di dalamnya. Unsur apa? Ya salah satunya meneliti huruf-huruf dengan urutan yang benar. Jadi membaca itu kan itu ya. Ini huruf apa ya. Kemudian urutannya itu di mana biar bisa kita baca ya. Karena kalau urutannya tidak sesuai dengan tata bahasanya, biasanya juga proses pembacaan juga akan sulit. Kemudian setelah kita mengurutkan ya atau meneliti huruf-huruf itu, kemudian huruf-huruf itu secara berurutan akan dikirim ke otak ya. Setelah dikirim ke otak, otak akan mengenali dan mengelompokkan huruf-huruf itu ya, yang huruf yang berbeda banyak itu, kemudian menyusunnya menjadi sebuah kata-kata dan seterusnya. Kemudian setelah masuk ke otak kita akan membandingkan, mengelompokkan huruf-huruf itu dengan kata-kata yang telah dikenal dalam memori sebelumnya. Oh, ini tulisannya begini. Oh, ini tulisannya begini. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi bagaimana cara melafalkannya. Setelah kita melihat apa yang ada di kertas, kemudian di otak, kemudian kita coba identifikasi agar terkeluar lafal ya dari dan arti kata yang diinginkan. Kemudian menyimpan arti kata tersebut dan menghubungkannya dengan kata-kata yang lain, sehingga pada akhirnya akan membangun sebuah pemahaman yang penuh, yang utuh dari maksud tulisan itu. Dan itu kemudian diselesaikan dalam waktu tertentu. Itulah proses membaca. Jadi membaca itu lumayan kompleks ya. Jadi mulai dari masuk ke di panca indera kita, diolah oleh otak, otak kemudian diproses dengan sekian mekanisme yang ada, kemudian baru muncul identifikasi lafal-lafal yang di memori kita itu sudah ada sebelumnya, sehingga setelah ketemu baru kita ucapkan kembali dalam bentuk lisan atau tadi yang awal dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian juga waktunya masih berapa menit ini? Masih ada ya. Baik, kemudian
ketidakmampuan seseorang atau ketidakmampuan anak dalam membaca sering dihubungkan dengan perkembangan yang tidak normal atau abnormal ya. Kalau ada anak yang terjadi kesulitan dalam membaca, biasanya ada sesuatu yang masalah ya. Ya, sulit memahami tulisan misalnya karena faktor bawaan bisa juga ya. Kemudian karena faktor-faktor lainnya misalnya gangguan penglihatan ya, kemudian kesempatan belajar yang terbatas ya, yang mengalami berbagai macam kendala. Ya, kemudian ada istilah misalnya speech delay ya, speech atau perkembangan bicara yang terlambat, itu juga pengaruh ya. Kemudian juga mengalami kerusakan pada sentral mekanisme yang berhubungan dengan fungsi bahasa ya. Salah satunya apa? Mekanisme yang berhubungan dengan fungsi bahasa itu ya mata dan otak gitu. Kalau ada salah satu yang mengalami kerusakan pada susunan pusat sarafnya misalnya atau pada matanya ya, itu pasti akan mengalami gangguan dalam membaca. Kemudian kemampuan atau kesulitan belajar yang tadi disebut oleh pemakalah disebut dengan disleksia ya, itu sebetulnya sudah ada dari dulu ya, bukan hanya terjadi di masa sekarang, tapi juga sudah dilakukan penelitian dari dahulu. Penyebab yang paling dominan adalah terjadinya kelainan di otak atau terjadinya kelainan saraf ya. Ada kelainan dalam struktur kimiawi dan fungsi otaknya ya, yang itu berpengaruh kepada proses menghubungkan bentuk tulisan kata dengan lafal kata ya ketika dibaca secara lisan. Ini penyebab yang paling dominan dalam sebuah penelitian. Nah, ini tentu hambatan utama dalam persoalan ini adalah kesulitan menghubungkan antara satu lafal kata dengan satu bentuk kata yang lain. Sehingga ini kita sebut dengan kesulitan belajar membaca atau disleksia. Oke, kemudian yang terakhir kita coba untuk melihat tanda-tandanya atau gejalanya ya. Atau tanda-tanda disleksia. Salah satunya adalah membaca dengan sangat lambat dan enggan. Itu kalau ada anak yang kita perhatikan membacanya lambat, kemudian ogah-ogahan, itu salah satu ciri-cirinya. Itu bisa diidentifikasi begitu ya. Kemudian dia menyusun teks itu dengan jari, menunjuk kata itu dengan jari, tidak langsung menyebutkan ya, tidak langsung menyebutkan struktur kata yang ada di depannya, tapi dia menyusunnya dengan jari, menyusurinya ya. Jadi lambat begitu, ini huruf apa, ini apa. Jadi proses otaknya itu ada yang tidak secara normal berjalan sehingga dia membutuhkan waktu. Kemudian juga mengabaikan kata-kata atau sukata atau frase baris teks, kadang-kadang dilewatkan. Jadi karena dia tidak tahu apa yang dia tidak bisa membaca, tidak lewatkan. Kemudian ketika membaca ada yang tidak ada dalam teks itu dia sebutkan. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda gejala disleksia itu begitu salah satunya. Kemudian membalik urutan huruf atau subkatanya. Yang tadinya di depan dia balik ke belakang, yang tadinya di belakang dia balik ke depan. Itu tanda-tandanya. Kemudian salah dalam melafalkan kata, termasuk kata yang sudah dikenal. Jadi lafalnya itu harusnya saya, dia sebutkan dengan misalnya sa saja atau misalnya a saja, yaitu itu juga salah satu ciri-ciri ya, mengganti satu kata dengan kata yang lain padahal misalnya kata yang diganti itu tidak mempunyai arti dalam konteksnya misalnya ya. Kemudian menyusun kata-kata dalam proses membacanya itu tidak punya arti, jadi basing, kalau bahasa kita ini basing terabas, basing sebut ya. Kemudian juga mengabaikan tanda baca. Nah, ini gejala-gejala yang muncul pada saat membaca maupun menulis, karena sesungguhnya ketika orang membaca itu mengucapkannya kembali itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulisan. Nah, tadi terakhir ya, tadi
menyambung yang terakhir, treatmentnya sekarang yang terakhir penanganannya adalah ada beberapa metode. Yang paling populer adalah intervensi psikologis ya. Jadi ada semacam terapi ya, terapi perilaku, misalnya relaksasi, menghilangkan stres, misalnya psikoterapi perilaku atau behavior terapi ya. Kemudian secara umum ya metode ponik atau metode ponik ini sebetulnya penekanan pada pengenalan huruf yang bentuk kata. Ini lebih kepada proses membaca ya, menghubungkan bunyi kata dengan tulisannya ya. Nah, ini beberapa penanganan yang digunakan dalam mengatasi kesulitan belajar membaca ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, kalau belum ada langsung kita tutup saja pertemuan topik kita kesulitan belajar kognitif dan kesulitan belajar membaca ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lapas alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, ditunggu sebentar ya. Ada trouble ini di jaringan Zoom-nya. Bentar ya. Baik, kita tutup akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bentar ya, ada Zoom saya ini kayaknya sedang ada gangguan, jadi rekaman yang tadi juga belum keluar ya.